اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر المسلمين إن رحمة الله سبحانه وتعالى، jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini, hari yang mulia, hari yang istimewa, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, kesehatan, dan mudah-mudahan segala macam urusan kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amanah, maka ternyata amanah itu diambil dari kata bahasa Arab. Setidaknya dia memiliki arti yang pertama, diambil dari huruf-huruf alif, mim, dan nun. Ada 3 huruf saja, amanah. Asal katanya, dia berasal dari huruf alif, mim, dan nun. Dari alif, mim, dan nun ini, dia juga bisa memiliki amina ya'manu yang artinya mengimani. Atau aman. Apa arti aman? Dia akan mendapatkan keamanan. Sehingga orang yang amanah, maka pasti orang-orang tersebut dia itu merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin orang yang beriman kepada Allah dia mengkhianati amanah tersebut. Dan ketika orang tersebut melaksanakan amanah, maka tandanya orang-orang yang berada di sekitarnya itu akan merasakan sebuah keamanan dan ketentraman. Sehingga 3 hal ini tidak bisa sama sekali dipisahkan. Oleh karena itu, ada kaitannya, ada hubungannya antara amanah dengan dengan keamanan. Antara amanah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lagi, ketika kita membicarakan tentang amanah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia pertama kali di muka bumi ini, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amanah yang begitu besar kepada beliau. Yaitu apa? Untuk menjalankan apa yang selama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dulu ketika beliau alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga, segala hal boleh dilakukan oleh beliau. Akan tetapi satu hal saja yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi Adam pada saat itu, yaitu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini merupakan sebuah amanat yang begitu besar yang ditanggung oleh Nabi Adam, akan tetapi karena setan pada saat itu berusaha untuk menjebak Nabi Adam, akhirnya amanah ini dikhianati oleh Nabi Adam. Amanah ini tidak dilaksanakan dengan benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah amanah yang begitu besar kepada Nabi Adam. Engkau boleh melakukan apapun ketika engkau berada di surga ini. Tapi satu yang aku berikan amanah kepadamu, yaitu tidak boleh sama sekali mendekati pohon ini. Tapi setelah beliau makan buah tersebut, ada yang mengatakan buah khuldi, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengusir Nabi Adam alaihissalam dan menurunkannya di muka bumi ini. Itulah amanah pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan amanah pertama juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika menciptakan manusia dan juga jin, illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepadaku. Ini merupakan sebuah amanah yang harus betul-betul kita laksanakan. Karena kalau seandainya kita kembali kepada ta'rif, kepada pengertian yang telah disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan amanah adalah kullu ma yalzamuhul insan ada'uhu wa hifdhuhu. Segala sesuatu hal yang diwajibkan kepada kita, diwajibkan kepada seorang manusia untuk menyampaikannya atau untuk melaksanakannya ataupun untuk menjaga hal tersebut. Berarti amanah ini memiliki beberapa macam. Setidaknya yang pertama adalah segala sesuatu hal yang ada kaitannya dengan perihal agama, yang ada kaitannya tentang apa yang selama ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mengerjakannya ataupun untuk meninggalkannya. Ataupun apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu salat, baik itu zakat, baik itu puasa, ataupun hal-hal yang lain.
terkait dengan ibadah. Maka ini merupakan sebuah amanah yang betul-betul wajib kita laksanakan. Karena kenapa? Lawan dari amanah adalah khianah. Rasulullah SAW bagaimana beliau telah menyebutkan ayatul munafiqi thalathun. Di antara ciri-ciri orang yang munafik adalah ada 3 hal. Dan di antaranya idza tumina khan, apabila diberikan sebuah amanat, apabila diberikan sebuah kepercayaan, apabila diberikan sebuah tanggung jawab, maka dia akan berkhianat tentang hal tersebut yang telah dibebankan kepada dirinya. Hati-hati. Kalau seandainya kita termasuk dalam kategori orang-orang yang munafikin. Karena kenapa? Rasulullah SAW beliau juga telah menjelaskan bagaimana siksaan yang begitu perih, yang begitu dahsyat yang akan diterima bagi orang-orang munafikin. Dahulu ketika Rasulullah SAW beliau masih berada di dalam kota Makkah, beliau belum melaksanakan perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Di kota Makkah belum ada yang namanya orang-orang munafikin. Belum ada sama sekali orang-orang munafikun yang berada di kota Makkah. Sehingga pada ayat-ayat atau fase-fase pertama, ketika Allah menurunkan wahyu tersebut, tidak ada sama sekali yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat orang munafikin. Akan tetapi, ketika beliau SAW dan juga para sahabatnya telah melakukan perjalanan hijrah menuju kota Madinah, maka disitulah barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri orang munafikin. Dan Allah menjelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya orang-orang munafikin di antaranya adalah mereka yang suka berkhianat terhadap janji-janji mereka. Ketika sudah dia berjanji atau diberikan sebuah amanat, dia malah berkhianat, tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang apa yang telah dibebankan kepada dia. Dan dikerak api neraka jahanam. Abu Talib, orang yang kafir, meninggal dalam kondisi kafir, tapi dia pada saat itu berusaha untuk membela Rasulullah SAW mati-matian. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada siksaan yang dia dapatkan di akhirat nanti. Yaitu apa? Dia akan mendapatkan siksaan yang paling ringan yang diterima oleh Abu Talib pada saat itu. Tapi jangan kita bayangkan bahwasanya siksaan yang diterima yang seringan-ringannya bagi penduduk neraka itu ringan seperti di dunia, tidak. Yang akan mendapatkan remisi sedikit-sedikit dipotong masa tahanannya, tidak akan mungkin. Karena kenapa? Seringan-ringannya azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di neraka jahanam adalah ketika mereka menggunakan sendal kemudian mereka letakkan kakinya di bawah di tanah, itu kepala mereka, otak mereka sudah mendidih. Ini merupakan siksaan yang paling ringan yang akan didapatkan oleh para penghuni neraka. Itu siksaan paling ringan. Maka bayangkan kalau seandainya kita berada pada posisi orang-orang munafikin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita betul dikerak. Bukan berada di paling atas, bukan. Kalau Abu Talib berada di paling atas neraka jahanam, ya. Sedangkan orang-orang munafikin mereka berada di bagian paling bawah, dikeraknya. Itu tandanya siksaan yang akan mereka dapatkan betul-betul dahsyat sekali. Berbeda dengan orang-orang yang biasa. Sehingga ketika beliau SAW berada di kota Madinah, bagaimana ada seorang munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, dia sudah digadang-gadang akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Dia mendapatkan masa dari kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Dia sudah digadang-gadang akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Tapi dia belum bisa menyatukan antara kaum Aus dengan Khazraj sama sekali. Sehingga ketika Rasulullah SAW beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang berada di dalam kota Madinah itu yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dikatakan bahwasanya sebelum Rasulullah masuk atau berpindah menuju kota Madinah, di dalam setiap rumah yang berada di kota Madinah, itu sudah bisa dipastikan ada di dalamnya setidaknya satu orang yang sudah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika Rasulullah dan juga Abu Bakar beliau berhijrah menuju ke kota Madinah, disambut semuanya oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya pemimpin bagi mereka karena kenapa? Berhasil mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah dia mencoba untuk menampakkan dan menunjukkan keislamannya. Dia mencoba untuk beriman mengikuti kebanyakan orang, mayoritas orang. Karena kenapa? Dia tidak memiliki masa yang banyak.
Dia tidak memiliki pendukung yang banyak pada saat itu. Sehingga dia mencoba untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi hatinya tidak sama sekali. Inilah yang disebut sebagai orang-orang munafikin. Dan di antara hal yang begitu menyakiti umat Islam yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah bagaimana ketika dia menghasut umat Islam. Bagaimana ketika dia menghasut umat Islam untuk tidak mengikuti peperangan Uhud pada saat itu. Sehingga mundurlah 300 umat Islam. Mundur 300 umat Islam tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sebelumnya telah memberikan amanah kepada mereka. Tidak boleh sama sekali kalau seandainya terjadi peperangan sudah berangkat, sudah mengenakan baju besi untuk mundur kembali. Maka Rasulullah pada saat itu tidak pernah sama sekali mengenal kata mundur. Karena kenapa? Sudah maju menggunakan baju besi. Menggunakan baju peperangan. Dan Rasulullah bersabda, sungguh pantang bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya, baju perangnya, untuk mundur kembali ke rumahnya. Tidak akan mungkin sama sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang munafikin, mereka pasti akan berkhianat terhadap janjinya. Mereka tidak akan pernah sama sekali melaksanakan dan menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali membahas tentang permasalahan amanah ini, ternyata permasalahan tentang amanah dia berada di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-283 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa melaksanakan. Dan ayat ini jemaah sekalian, itu diturunkan setelah ayat dain. Apa itu ayat dain? Ayat dain adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Dan ayat tersebut merupakan ayat terpanjang. Sebelum ayat dain, sebelum ayat tentang hutang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan riba satu halaman full, hampir satu halaman full. Berikutnya ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang permasalahan hutang piutang. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, dan seterusnya. Allah perintahkan kita kalau seandainya melaksanakan atau melakukan transaksi hutang piutang itu harus dicatat. Agar apa? Agar meminimalisir kalau seandainya ada permasalahan yang timbul kalau seandainya kita tidak mencatat permasalahan hutang piutang tersebut. Coba bayangkan saja, kalau seandainya ada orang yang menghutang ke kita, karena kita anggap saja sebagai teman, ya kita berikan mereka 1 juta, biasalah untuk dihutangi. Tapi karena sudah terlalu sering, akhirnya kita sampai lupa. Tiba-tiba ketika kita tagih kepada dia, dia katakan, beta sing ada utang, saya tidak ada utang. Beta sing utang di OC. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencatat hal tersebut kalau seandainya kita melakukan transaksi hutang piutang. Dan pada halaman berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau seandainya tidak ada orang yang bisa mencatat, tidak ada orang saksi yang bisa mencatat hal piutang tersebut, farihanum maqbudah, maka dibolehkan bagi kita untuk tidak mencatatnya. Dengan apa? Akan tetapi kita harus menjadikan suatu barang untuk sebagai jaminan. Istilahnya sebagai ar-rahn di dalam bahasa fikih. Apa itu ar-rahn? Barang yang kita gadaikan kalau seandainya kita meminjam uang. Boleh, ternyata di dalam agama Islam kita menggadaikan sebuah barang untuk jaminan. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau seandainya kita sedang musafir melakukan perjalanan, tiba-tiba bekal kita habis. Tinggal ada barang-barang yang berharga tapi tidak ada hal yang untuk bisa kita gunakan untuk makan pada saat itu. Maka otomatis kita akan meminjam misalnya apalah, minjam uang untuk kita belikan makanan, maka pada saat itu kalau seandainya kita meminjam uang, harus ada barang yang kita gadaikan. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Dan kalau seandainya kita sudah menggadaikan barang tersebut, orang yang kita titipkan ini dia harus amanah. Dia harus amanah. Sehingga kalau seandainya tidak amanah, nanti akan muncul lagi permasalahan-permasalahan yang baru. Itulah pentingnya bagi seorang muslim.
Bagaimana ketika dia berinteraksi, harus berinteraksi dengan orang yang betul-betul jujur. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jujur sama sekali, maka jangan harap kita akan mendapatkan keamanan, ketentraman, tidak. Malahan ketika kita taruh barang kita yang kita miliki pada orang tersebut, kita khawatir. Ini orang ini betul-betul amanah kesing. Jangan sampai dia gunakan ketumpung uang. Contoh misalnya, contoh sederhana saja. Ketika kita menyumbangkan uang kita untuk masjid misalnya, untuk pembangunan renovasi masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan infrastruktur yang umum misalnya, jalan umum, keperluan umum lah pada saat itu. Kalau seandainya orang tersebut betul-betul amanah, maka kita akan merasakan ketenangan. Oh, orang ini amanah, beta tahu sudah. Saya sudah mengetahui orang ini tuh amanah betul-betul, dia pasti tidak akan menggunakan harta tersebut untuk keperluan pribadinya, tidak akan mungkin. Tapi kalau seandainya orang tersebut itu bukan orang yang amanah, maka dengan sangat mudah dia akan mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya. Inilah penting bagi kita untuk mencari orang-orang yang betul-betul amanah. Agar apa? Agar kita betul-betul merasakan keamanan di dalamnya. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran masih terkait dengan amanah. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bininarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika biannahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dahulu orang-orang ahlul kitab, begitu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kebiasaan yang dimiliki oleh mereka. Yaitu apa? Ketika mereka dititipkan harta, ada sebagian di antara mereka yang ketika kita titipkan harta yang begitu banyak, mereka akan mengembalikan harta tersebut kepada kita. Contoh misalnya karena kita akan melakukan perjalanan yang jauh, kita khawatir ini harta kita akan hilang. Kita titipkan kepada seseorang yang kita percaya pada saat itu. Nah, sebagian ahlul kitab ketika mereka dititipkan harta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mau min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi." Maka mereka akan mengembalikan apa yang memang merupakan hak kita, milik kita. Kita mengatakan misalnya kita akan melakukan perjalanan 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kita kembali dan kita minta lagi pada saat itu. Dan dia langsung akan mengembalikan harta kita semuanya yang begitu banyak yang telah kita titipkan. Tapi tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana sifat yang dimiliki oleh sebagian ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab adalah wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Tapi sebagian lagi ada yang ketika engkau berikan suatu amanah, engkau mencoba untuk menitipkan hal tersebut kepada dia. Kemudian engkau telah kembali mau untuk mengambil apa yang memang engkau miliki pada saat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau titipkan walaupun hanya 1 dinar saja, walaupun hanya sedikit harta saja, maka dia tidak akan mengembalikan kepadamu walaupun pada saat itu engkau meminta setiap hari. Dan kasus ini banyak terjadi. Banyak terjadi di kita. Banyak terjadi di umat Islam. Bagaimana ketika kita telah menitipkan, kita telah percayakan sesuatu hal, suatu barang kepada orang yang betul-betul kita percaya, tiba-tiba banyak di antara mereka yang tidak mau sama sekali untuk mengembalikan harta kita. Inilah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini diturunkan kepada ahlul kitab, menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, ada di sebagian di antara mereka yang amanah, ada juga sebagian di antara mereka yang tidak amanah, yang berkhianat. Dan hal ini juga berlaku kepada kita umat Islam. Karena kenapa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ibrahnya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah hukum yang berlaku itu tidak dikhususkan kepada orang-orang yang ditetapkan hukum itu, tidak. Tapi al-ibratu bi'umumil lafzi, sifatnya umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang suatu hal, suatu kaum yang umum, kalau seandainya kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, itulah yang harus kita terapkan. Illa ma dumta alaihi qa'ima.
Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan pada saat itu, beta ini buta huruf, katong ini buta huruf, kita semua tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sehingga kita tidak mencatat apa yang telah engkau amanahi kepadaku. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka mengatakan bahwasanya engkau tidak pernah memberikan amanah kepadaku. Engkau tidak pernah menitipkan barang kepadaku. Sehingga beta akhirnya saya tahu lupa dan lain sebagainya. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berbohong itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah biasa bersumpah menggunakan nama Allah untuk keperluan atau kepentingan mereka sendiri. Dan hal ini banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana mereka dengan mudahnya menjual nama Allah Subhanahu wa taala demi meraup kepeng semata. Untuk meraup uang semata, kekayaan semata, mereka gunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak amanah. Bagaimana ketika seorang pemimpin ketika diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dipercayai oleh umatnya, oleh umat Islam pada saat itu, akhirnya dia menjadi seorang anggota dewan, akhirnya dia menjadi seorang menteri, akhirnya dia menjadi seorang kepala negara dan lain sebagainya. Ketika dia mampu menjalankan amanah tersebut, maka yakinlah bahwasanya dia akan mendapatkan keistimewaan. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman tidak akan mungkin berkhianat. Mereka pasti akan menjalankan amanah tersebut. Mereka tidak akan mungkin korupsi, tidak akan mungkin. Karena kenapa? Mereka tahu ini merupakan sebuah amanah. La takhunullaha war rasul. Janganlah kalian berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita diciptakan, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Bagi orang-orang yang betul-betul amanah, maka mereka pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai pedoman mereka. Baik itu perilakunya, baik itu gayanya, baik itu sifatnya, baik itu apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti akan diikuti oleh kita. Karena kenapa? Itu merupakan amanah yang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Wa takhunu amanatikum, dan Allah juga melarang kepada kita wa takhunu amanatikum, untuk melakukan khianat terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Allah menyandingkan antara nama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan amanah. Bayangkan, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, dan yang ketiga adalah amanah. Ini tandanya ketika seorang yang berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya, baik dia itu tidak melaksanakan amanah tersebut dengan baik, atau dia tidak mau memberikan amanah tersebut kepada orang lain yang memang sudah merupakan hak orang lain pada saat itu. Ketika dia tidak menyampaikan amanah tersebut, berarti dia telah berkhianat juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena memang ketika kita kembali lagi kepada pengertian secara bahasa, dia diambil dari kata yang sama, dari akar yang sama, yaitu huruf alif, mim, dan nun. Amanah. Amanah berarti dia akan mendapatkan keamanan. Berarti dia itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ya'murukum", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, "an tu'addul amanati ila ahliha", untuk menyampaikan amanah itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan hal tersebut, kepada pemiliknya. Ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian memberikan hukuman, memberikan peradilan kepada manusia, antahkumu bil adl, maka wajib bagi kalian untuk menghukumi, untuk memberikan hukuman tersebut bil adl, dengan seadil-adilnya. Karena kenapa? Banyak umat-umat sebelum datangnya umat Islam ini, bagaimana mereka memerintahkan bawahannya, bagaimana ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka tidak menghukumi dengan hukuman yang adil, tidak. Tapi mereka akan melakukan dengan semena-mena, dengan sesuka hati mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghinakan seorang raja yang begitu kuat, yang bernama Namrud, mati akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia tidak mampu menjalankan amanah yang baik dengan baik. Dia tidak mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar. Dia tidak berikan amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak. Karena kenapa? Dari harta yang kita miliki,
Sebagian di antaranya adalah milik orang-orang lain, milik orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Dan ini merupakan sebuah amanah. Kalau seandainya, jangan jauh-jauh. Ketika kita melihat fisik kita, ini semuanya merupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, amanah tersebut kita gunakan untuk apa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita semuanya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut pasti akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah tabaraka wa taala. Allah taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau juga telah menjelaskan, kullukum ra'in, bahwasanya seluruh di antara kalian adalah ra'in, seorang pemimpin. Namanya pemimpin pasti dia akan mendapatkan sebuah amanah. Dan amanah tersebut pasti akan ada LPJ kalau bahasa sekarang, laporan pertanggungan jawab. Kalau seandainya kita memiliki kantor, memiliki sebuah perusahaan, pasti akan ada LPJ, organisasi dan lain sebagainya. Apa yang selama ini telah kita lakukan dengan kenikmatan tersebut? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap di antara kita, setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'dzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Oleh sebab itu, perlu atau wajib bagi seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita untuk menyembah kepadanya dan untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan wajib bagi kita untuk menjadikannya sebagai qudwah, sebagai panutan kita dalam hal apapun itu. Dan kita harus menjamin, menjaga amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita, baik itu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari manusia. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara agar kita bisa mendapatkan ampunan darinya cukup dengan beristighfar, cukup dengan taubat. Cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memiliki permasalahan dengan sesama umat manusia, dengan sesama Bani Adam, ini yang repot. Karena kenapa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah tidak cukup dengan bertaubat saja. Tapi apa? Harus mengembalikan hak yang pernah kita ambil pada saat itu. Contoh, misalnya contoh. Kalau seandainya ada orang-orang yang korupsi, pemimpin-pemimpin yang korupsi, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah mengampuni mereka. Karena kenapa? Ada kaitannya dengan hak orang yang pernah dia ambil. Ada kaitannya dengan hak orang yang pernah ia zalimi pada saat itu. Maka agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni kita, kita harus mengembalikan hak tersebut. Kita harus mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Kalau seandainya seorang pencuri misalnya, dia curi uang orang misalnya sampai 200 juta, maka tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia hanya bertaubat begitu saja tanpa mengembalikan uang yang pernah dia curi pada saat itu sebanyak 200 juta. Tapi agar Allah memang betul-betul benar-benar mengampuni kita pada saat itu, kita harus mengembalikan 200 juta tersebut kepada orang yang kita curi hartanya. Itu orang. Lantas bagaimana dengan negara? Apakah cukup dengan dipenjara saya? Ternyata tidak juga. Karena kita harus mengambil hak, kita harus mengembalikan hak-hak yang selama ini pernah kita ambil. Sehingga di dalam begitu banyak sekali ayat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang permasalahan amanat yang terdapat di dalam harta, Allah telah menjelaskan bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada amanah yang harus kita tunaikan pada saat itu kepada orang yang lain. Wa atul yatama amwalahum. Di antaranya kepada anak-anak yatim yang memang betul-betul mereka itu membutuhkan dengan harta tersebut, terhadap harta tersebut. Asbabun nuzul, penyebab ayat ini diturunkan karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat. Dia ini memiliki keponakan yang yatim.
Ya, dia ini memiliki keponakan yang yatim. Otomatis entah itu kakaknya, kakak kandungnya ataupun adik kandungnya yang meninggal dunia kemudian dia memiliki anak. Dan harta tersebut dipegang oleh dia. Dan dia tidak memberikan sama sekali harta ini kepada keponakannya. Tapi setelah ayat ini diturunkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu amwalahum harta mereka. Bagian yang memang merupakan hak mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit dan janganlah kalian tukar, kalian ubah al-khabith, hal-hal yang buruk bit dengan hal-hal yang baik. Tidak boleh sama sekali kita menukarkan, ya, memberikan hal-hal yang buruk padahal yang seharusnya kita berikan kepada mereka adalah hal-hal yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Tidak boleh sama sekali kita mengambil, memakan harta mereka. Innahu kana huban kabira. Kalau seandainya kita mengerjakan hal tersebut, berarti itu termasuk dalam kategori orang-orang yang mengerjakan dosa yang begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahu kana huban kabira. Yang dimaksudkan dengan huban kabira di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyebutkan adalah innahu itsman azima. Dia merupakan dosa yang begitu besar. Sehingga wajib bagi kita kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah amanah ini harus kita tunaikan. Kalau seandainya orang-orang, masyarakat sudah memberikan amanah, sudah mempercayakan amanah ini kepada kita, harus kita laksanakan dengan baik. Harus kita tunaikan. Harus kita berikan kepada orang-orang yang betul-betul memang berhak untuk menerima hal tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memberikan amanah tersebut kepada orang-orang yang bukan al-amin, tidak bisa dipercaya. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kerusakan yang akan terjadi di mana-mana. Coba kita lihat. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, sebelum beliau mendakwahi umatnya pada saat itu. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur. Orang yang amanah. Ketika dia mengatakan suatu hal, tidak pernah sama sekali satu orang pun yang mengingkari hal tersebut. Ketika diberikan suatu amanah, dititipkan harta, tidak pernah sama sekali Rasulullah menggunakan harta itu untuk keperluan pribadinya, tidak pernah sama sekali. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Bagaimana ketika Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, orang-orang Quraisy pada saat itu telah memberikan amanah sebuah kepercayaan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad yang belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk meletakkan Hajarul Aswad. Untuk meletakkan Hajarul Aswad di Ka'bah pada saat itu. Karena kenapa? Kondisinya Ka'bah merupakan bangunan yang sudah cukup tua. Sudah dikhawatirkan bangunan Ka'bah tersebut akan rubuh, jatuh menimpa orang-orang. Sehingga orang-orang yang berada di kota Mekah akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Dan mereka meyakini bahwasanya Ka'bah ini merupakan bangunan yang istimewa. Bangunan yang betul-betul harus diagungkan, memiliki nilai yang begitu tinggi di dalam menurut kepercayaan mereka. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka tidak menyumbangkan harta yang mereka miliki kecuali dari sumber yang betul-betul halal. Akhirnya apa terjadi? Dari bangunan aslinya. Bangunan aslinya kan Hijr Ismail itu merupakan bagian dari harta yang saat itu tidak cukup untuk membangun seluruh pondasi Ka'bah ditinggikan. Makanya akhirnya Hijr Ismail itu tidak sampai ditinggikan. Cuma bagian kotak saja yang kita lihat sampai seperti sekarang. Walaupun Hijr Ismail itu masih termasuk dari bagian Ka'bah. Karena kenapa tidak dibangun pada saat itu? Karena uang yang sumbernya itu dari sumber yang halal tidak cukup untuk membangun atau meninggikan pondasi tersebut. Setelah selesai dibangun Ka'bah itu, maka mereka akhirnya berselisih antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad? Dan mereka sudah tahu dan yakin Hajarul Aswad ini merupakan batu dari surga.
Akhirnya ada di antara mereka yang mengusulkan, kalau seandainya besok pagi kita melihat orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram, maka dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad itu. Mereka tunggu akhirnya bermalam di sana. Mereka lihat siapa yang pada pagi harinya masuk pertama kali ke dalam Masjidil Haram. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Al-Amin, orang yang betul-betul amanah dan dapat dipercaya? Beliau tidak egois meletakkan Hajarul Aswad sendirian ke Ka'bah, ke bangunan Ka'bah itu, tidak. Tapi bagaimana beliau menginginkan seluruh kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah itu memiliki andil. Untuk apa? Untuk meletakkan Hajarul Aswad, batu yang mulia, ke Ka'bah. Akhirnya ia letakkan, Rasulullah letakkan pada saat itu Hajarul Aswad di kain, dan semua orang memegang kain tersebut yang telah diutus dari masing-masing kabilah, masing-masing suku. Dan semua orang pada saat itu rela terhadap apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya orang biasa, mungkin saja mereka akan tetap berselisih. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih syabab, masih muda, masih segar betul. Karena amanah yang dimiliki oleh beliau, sifat amanah ini, sehingga Khadijah binti Khuwailid akhirnya tertarik kepada beliau. Padahal Khadijah sebelum mempercayakan hartanya untuk diputar, untuk dibisniskan ya, ke daerah Syam pada saat itu, pernah beberapa kali kepada orang-orang lain, tapi ketika mereka kembali dong sing untung. Mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tapi rugi. Akhirnya ketika dijalankan usaha ini oleh Nabi Muhammad SAW yang memang betul-betul jujur dan amanah, maka beliau kembali dengan harta yang begitu banyak. Sehingga sifat yang dimiliki Rasulullah ini membuat hati seorang Khadijah binti Khuwailid terpikat kepada kepribadiannya. Akhirnya singkat cerita terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW. Bagaimana amanah ini? Dan amanah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan risalah dakwah ini, risalah Islam ini. Padahal pada saat itu beliau sudah ditawarkan harta yang begitu banyak, tapi beliau tolak. Beliau ditawarkan kedudukan, jabatan menjadi orang nomor 1 yang berada di kota Makkah pada saat itu. Kalau seandainya katong mungkin manggurebe, menjadi orang nomor 1 di Indonesia, katong langsung manggurebe. Tapi Nabi Muhammad tidak. Karena apa? Syaratnya meninggalkan dakwah Islam. Yang ketiga, beliau ditawarkan wanita tercantik yang berada di seluruh jazirah Arab. Bukan hanya di kota Makkah, seluruh jazirah Arab. Berapapun yang engkau mau akan kami berikan. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau melakukan hal tersebut. Amanah. Contoh kecil. Katong ketika membuat laporan misalnya. Ketika akan membuat laporan. Katong pergi ke rumah makan misalnya. Makan segala macam. Nanti minta nota. Akhirnya katong bilang ke kasirnya. Pak, Mas. Minta nota kosong saya. Nanti beta kasih saya uang. Nanti beta yang lapor ini nota. Beta yang tulis. Beta kasih ke bos. Makannya pada saat itu cuma 100.000. Cuma karena dapat nota yang kosong, dia tulis makan 200.000. Dan hal ini sering terjadi. Ketika kita melakukan hal tersebut, berarti kita tidak amanah sama sekali. Kita tidak amanah dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh bos kita kepada kita. Akhirnya apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sekali memberikan keberkahan kepada diri kita. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil ibrahnya, karena sekarang hari Jumat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi pertanyaan atau tidak? Ya, ada Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Bagaimana caranya agar kita tetap beristiqamah dalam menjaga amanah yang diberikan? Karena terkadang tanpa kita sadari, kita sering mengabaikan atau menganggap remeh atas amanah yang diberikan, remeh atas amanah yang diberikan. Terima kasih. Di dalam banyak ayat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan amanah. Dan ketika kita berusaha untuk istiqamah, continue terus-menerus dalam
melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita mencoba untuk melaksanakan amanah dan senantiasa istiqamah terhadap hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita hal yang akan kita ridha betul-betul kalau seandainya kita akan mendapatkan hal tersebut, yaitu apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang pertama. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya kalau seandainya kita istiqamah dalam menjalankan amanah, Allah akan menyiapkan hal yang begitu indah sekali. Dan yang namanya jannah, yang namanya surga, keindahan surga. Karena kenapa? Di dalam banyak ayat Allah hanya menjelaskan kepada kita masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Bagaimana perumpamaan surga? Allah hanya menjelaskan perumpamaannya saja. Allah hanya mengatakan perumpamaan jannah yang telah dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Namanya perumpamaan, dia tidak sama. Ketika kita membayangkan, oh di surga nanti ada bidadari yang cantik, kita memiliki istana. Surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kalau ada sebagian orang mengatakan, surga itu istilahnya, dia akan senantiasa di-upgrade dari apa yang kita bayangkan. Kalau seandainya kita memikirkan tentang Windows 11 saja, ternyata surga itu sudah di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan hal tersebut, suatu hal, kita harus apa? Menanyakan hati kecil kita. Karena kenapa? Hati kecil kita ini tidak akan pernah bisa untuk berbohong. Tidak akan pernah bisa berbohong. Kalau seandainya mulut kita bisa berbohong, tapi hati tidak akan mungkin bisa berbohong. Kalau seandainya di persidangan kita bisa berbohong, maka hati tidak akan bisa berbohong. Rasulullah SAW beliau bersabda, istafti qalbak. Tanya hati kecilmu sebelum engkau melakukan hal apapun. Maka ketika kita menjadikan hal ini sebagai suatu hal untuk kita jadikan sebagai aktivitas harian kita, maka saya yakin jamaah sekalian, kita akan senantiasa mencoba untuk terus beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau katong bikin ini Allah Subhanahu wa taala ridha kasih. Tanya katong pun hati. Kalau seandainya katong izin untuk terlambat, walaupun alasan yang katong cari itu pasti ada. Terlambat untuk kerja, terlambat untuk meeting, terlambat untuk kumpul, terlambat untuk A, B, C, dan lain sebagainya. Kalau seandainya alasan dicari, itu pasti ada saja. Sakit lah, orang tua lah, keluarga lah, istri lah, anak lah, urusan dengan orang lah, ada saja kalau seandainya. Kita mau cari alasan tersebut. Tapi kalau seandainya kita tanyakan kepada hati kita, ini kalau seandainya kita mengerjakan hal ini, kira-kira Allah Subhanahu wa taala ridha kasih. Kalau seandainya katong korupsi, kira-kira Allah ridha kasih. Kalau seandainya katong saksi palsu, sumpah palsu, kira-kira Allah ridha kasih. Kalau seandainya katong berkhianat terhadap amanah tersebut, kira-kira Allah Subhanahu wa taala ridha kasih. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya apa yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama. Berikutnya, seorang yang dipilih sebagai pemimpin padahal dirinya sudah menyampaikan bahwa merasa tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dan adil. Ya. Baterai low. Kemudian Kemudian ternyata saat jadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang tidak adil untuk golongan tersebut. Apakah pemimpin tersebut berdosa akibat ketidakadilan dalam memimpin? Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairiha fantadhir as-sa'ah." Apabila suatu perkara, berarti hal apapun itu, dia diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam hal tersebut, fantadhir as-sa'ah. Maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran itu akan terjadi.
Ini yang mengatakan hal ini Rasulullah SAW. Idza usnidal amru ila ghairiha fantazir as-sa'ah. Ketika suatu hal itu diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidangnya, fantazir as-sa'ah. Maka tinggal tunggu kapan itu terjadi kehancuran. Tinggal tunggu saja. Karena kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka sebaiknya ketika dia sudah merasa tidak bisa melakukan hal tersebut, sebaiknya dia berikan kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidangnya. Contoh, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah ini mereka terkenal dengan keahlian mereka dalam berkebun. Makanya banyak sekali perkebunan kurma di sana. Rasulullah berasal dari kota Makkah. Di dalam kota Makkah tidak ada yang namanya perkebunan kurma. Suatu ketika Rasulullah melihat orang-orang yang berada di Madinah ini, mereka bercocok tanam kurma itu, mereka pupuk, mereka kawinkan. Jadi namanya pohon kurma, agar dia itu berbuah lebat dan tidak jatuh, tidak runtuh buah tersebut, tidak banyak yang gugur, itu harus dikawinkan. Harus dikawinkan antara serbuk laki-laki dengan perempuan, dan ini harus ada campur tangan manusia. Rasulullah katakan, kamu kenapa bikin begitu? Kenapa kalian harus repot-repot melakukan hal tersebut? Bukannya nanti kurma tersebut juga akan berbuah biasa, banyak lebat begitu. Akhirnya pada tahun berikutnya, sahabat yang ada yang bikin sama sekali, orang-orang yang di Madinah. Ternyata Allah takdirkan pada saat itu, dongpung kurma akhirnya gugur semua, sing ada yang jadi. Tidak ada yang jadi. Sehingga Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perihal perkara dunia seperti ini. Karena kenapa Rasulullah berasal dari kota Makkah? Tidak mengetahui permasalahan tentang bercocok tanam pertanian itu yang baik dan benar bagaimana. Sedangkan orang-orang Madinah sudah mahir sekali. Rasulullah dari Makkah tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sehingga pada tahun berikutnya, mereka akhirnya kembali kepada kebiasaan yang lama. Yaitu mengawinkan kembali pohon kurma tersebut. Karena kenapa orang Madinah memang merupakan ahli di dalam hal pertanian. Nah kalau seandainya sekarang katong memilih pemimpin yang tidak ada kemampuan sama sekali, ya berarti apa? Fantazir as-sa'ah kata Rasulullah SAW. Maka tinggal tunggulah kehancuran yang akan terjadi. 2 pertanyaan sudah ya, Allah Ta'ala alam. Ada lagi nih. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin dalam menghadapi kelompok yang berseberangan dengan kita? Mereka tidak menerima keputusan yang kita ambil. Menurut sang pemimpin itu, yang paling adil atau baik untuk semua. Karena keputusan kita tidak bisa menyenangkan mereka. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Wajar ketika seorang pemimpin memutuskan suatu perkara, wajar kalau seandainya ada beberapa orang ataupun kelompok yang tidak menerima hal tersebut, wajar. Karena kenapa? Likulli ra'sin ra'yun. Di dalam setiap kepala pasti mereka memiliki pemikiran yang berbeda, tidak akan mungkin disamakan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau seandainya kita sudah memimpin dia menjadi pemimpin kita, maka otomatis kita harus mematuhi apa yang dia sampaikan pada saat itu, apa yang dia perintahkan. Selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam ini, tidak merugikan agama kita. Lantas bagaimana kalau seandainya mereka tidak menerima? Lah, itulah kesalahan mereka. Kenapa mereka menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin? Kecuali perintah tersebut itu memang merugikan kita, maka kita pada saat itu harus untuk menasihati pemimpin tersebut agar kembali kepada jalan yang benar. Makanya Rasulullah SAW, kembali lagi kepada Rasulullah ya, karena kenapa Rasulullah merupakan pedoman kita. Sebelum beliau melakukan peperangan, pasti beliau melakukan syura terlebih dahulu dengan para sahabatnya. Didengar pendapat satu persatu. Agar apa? Agar Rasulullah ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak merugikan banyak orang. Mungkin ada 1 atau 2 yang tidak menerima, itu wajar. Tapi apa? Rasulullah terlebih dahulu mengumpulkan para sahabatnya untuk apa? Didengarkan pendapatnya satu persatu. Contoh, di dalam peperangan Badar, Rasulullah pernah
beliau mengambil keputusan untuk berkemah, untuk berteduh, membuat tenda itu di suatu tempat. Tapi sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, katong bikin tenda di sini, katong berdiam diri di sini, itu karena memang ada wahyu dari Allah atau usulan pribadi darimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini usulan pribadi dari beta, sehingga ada wahyu. Kalau begitu beta usulkan bagaimana kalau seandainya katong bikin tenda dekat dengan sumber air di dalam peperangan Badar. Kenapa barang? Karena kalau seandainya katong berada di dekat sumber air, musuh pada saat itu ketika mereka berkemah, mereka susah mendapatkan air. Otomatis hal ini akan merugikan musuh dan menguntungkan kita. Oh, begitukah? Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan tersebut. Didengar. Agar apa? Agar tidak banyak yang kecewa ketika Rasulullah memutuskan suatu hukum, keputusan. Berikutnya di dalam peperangan Uhud misalnya. Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang berada dalam kota Madinah. Strategi apa yang kira-kira paling cocok ini? Ada yang mengusulkan katong defensif saja. Apa defensif? Bertahan di dalam kota Madinah. Tapi anak-anak muda yang banyak di antara mereka tidak mengikuti peperangan Badar, mereka ingin untuk menebus kesalahan. Mereka anggap ini merupakan sebuah kekurangan. Padahal di dalam peperangan Badar, awalnya tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti peperangan Badar. Makanya banyak umat Islam yang tidak mengikuti peperangan tersebut. Orang-orang yang tidak mengikuti peperangan Badar, mereka mengusulkan agar apa? Jangan katong defensif. Katong ofensif saja. Katong cegah mereka di sebuah bukit agar mereka tidak masuk ke dalam kota Madinah. Khawatirnya kalau mereka sudah sampai di dalam kota Madinah, banyak jatuh korban dari pihak katong. Baik itu pihak wanita, ibu-ibu yang sudah tua, yang memiliki anak-anak, misalnya anak-anak ataupun orang-orang tua. Yang dikhawatirkan ini kalau seandainya katong banyak yang tewas, banyak yang syahid pada saat itu, nanti katong pun jumlah makin sedikit. Akhirnya Rasulullah langsung mengambil baju besi, mengambil baju perangnya pada saat itu dan setuju terhadap usulan tersebut. Sehingga hal ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu apa? Mendengarkan usulan masukan dari rakyatnya. Agar ketika memberikan sebuah putusan tidak merugikan banyak pihak. Allah taala a'lam. Bagaimana pandangan Islam ketika kita meminjam barang dalam arti emas 3 tahun yang lalu, namun diganti dalam bentuk uang pengembaliannya? Terima kasih. Kalau seandainya kita meminjam emas 3 tahun lalu, maka hal yang paling baik adalah kita mengembalikan emas tersebut juga dalam jumlah yang sama. Karena kenapa? Yang dikhawatirkan ketika kita mengembalikan dengan uang, ya, itu ada apa? Ada al-farqu fis saman. Ada perbedaan ataupun selisih harga di dalam emas tersebut. Karena emas di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda harganya. Sekarang hampir 1 juta, dulu mangkali masih 500 ribu kan, atau sebelum itu. Maka sebaiknya adalah di tahun yang sama, ketika dia sudah memiliki uang, dia belikan emas terlebih dahulu dan baru dia kembalikan dengan jumlah yang sama ketika dia meminjam. Itu yang jauh lebih afdal. Karena yang namanya emas dia harus yadan biyadin, dia harus dari tangan ketemu dengan tangan. Ini yang dikhawatirkan kalau saat agar kita terhindar dari permasalahan seperti ini, sebaiknya kita beli terlebih dahulu emas dalam jumlah yang sama dengan kita yang pernah kita pinjam pada saat itu dan kita kembalikan kepada pemiliknya. Itu jauh lebih afdal dibandingkan kita mengembalikan hanya dengan uang saja. Wallahu taala a'lam. Dan cukup ya, kita tutup dengan membaca doa. Sebelum kita doa, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولها فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها
فيسر جميع أمورنا فيسر جميع أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تستجيب جميع دعواتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.